Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang mengkonsumsi lidah buaya. Tapi langsung, jadi mungkin yang sering kita tahu itu lidah buaya itu harus dikonsumsi seperti nata de aloe vera tanpa gelnya. Jadi dia kotak-kotak seperti itu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih lidah buaya itu langsung dikonsumsi? Nah, di sini kita akan jawab ya. Jadi pada dasarnya lidah buaya itu bisa langsung dikonsumsi, tapi yang wajib dihilangkan itu hanya getahnya. Getah ya, bukan racun ya. Karena kalau konotasi racun itu kan mematikan, istilahnya kalau teman-teman salah mengolahnya, getahnya masih, berarti kan racunnya masih ya, itu kan berbahaya. Nah itu saya jujur belum pernah mendapatkan informasi mengenai orang makan lidah buaya beserta getahnya itu meninggal atau seperti apa ya. Itu ya harapannya tidak ada. Jadi memang kalau kata-kata racun itu saya kurang setuju. Jadi kalau ada yang menyampaikan hilangkan dulu racunnya atau hati-hati ada racunnya, saya kurang setuju. Saya lebih suka atau lebih tepatnya dibilang getah atau dihilangkan getahnya. Jadi utamanya kalau kita mau mengkonsumsi lidah buaya itu adalah hilangkan getahnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, untuk gelnya itu malah kalau tujuan kita mengkonsumsi itu untuk kesehatan, semisal untuk asam lambung atau mungkin untuk pencernaan, itu sebenarnya bagusnya jangan dihilangkan getahnya teman-teman, tapi harus ada, dan mungkin kalau belum terbiasa bisa ditambah dengan bahan-bahan lain seperti madu dan lain sebagainya. Nah di sini kita akan langsung praktek dan posisinya akan langsung saya makan. Jadi saya tidak sembarang bilang bahwa kalau ada gelnya itu bisa dimakan, tapi saya sendiri nggak berani untuk memakannya. Tapi kalau mungkin belum terbiasa ya dihilangkan juga nggak apa-apa. Istilahnya nutrisi yang terkandung di dalamnya itu insya Allah masih ada, tapi lebih banyak kalau getahnya masih ada. Oke, kita akan coba panen satu pelepah, kemudian kita sedikit cara menghilangkan getahnya dan langsung kita konsumsi. Rasanya gimana ya? Apakah pahit? Apakah tanpa ada rasa? Atau biasa aja? Oke ya. Ini saya akan ngambil yang ukurannya masih kecil. Dan untuk ukuran panen itu tidak ada standarnya ya. Yang besar itu nutrisinya lebih bagus, yang kecil enggak, itu saya belum tahu. Karena itu butuh uji lab. Yang jelas kalau besar itu dia lebih mudah untuk kita mengupasnya. Kalau yang kecil kan agak susah ya. Kalau untuk ini ya, ini udah di atas 1 tahun ini teman-teman, tapi saya agak lupa pasnya itu seberapa. Oke, ini saya panen dulu, saya ambil satu. Nah ini kuning-kuning yang sedikit terlihat, ini adalah getahnya ya, bukan racun ya. Jadi secara simpelnya kita akan hilangkan kuning-kuningnya ini, kita akan konsumsi langsung nanti. Jadi yang kita butuhkan juga simpel ya, kita tinggal butuhkan air aja, kemudian bisa pakai pisau, sendok dan lain sebagainya. Pada pelepah seperti ini itu kita pertama potong sininya, ini kita potong sininya. Ini akan terlihat getahnya keluar juga dari sini, ini ya, kuning. Nah untuk menghilangkan getahnya itu sebaiknya itu posisinya bisa langsung dicuci, bisa langsung didiamkan. Dengan kalau dicuci itu dengan air yang mengalir.
kalau direndam itu kadang getahnya masih nempel ya, jadi mungkin nanti rasanya akan masih agak terasa pahit. Jadi ini bisa kita diamkan beberapa saat agar getahnya bisa keluar, bisa kita berdirikan. Ini posisinya akan saya potong seperti ini, kita diamkan sesaat ya. Tapi ini karena mau dibikin video jadi saya percepat. Ini posisinya seperti ini, kemudian kita potong sininya. Kembali ke ukuran tadi ya, jadi kalau mungkin ini masih dirasa kecil bisa menggunakan yang lebih besar lagi. Otomatis kalau yang lebih besar ya bisa mungkin kurang lebih 2 tahun lebih, itu ukurannya akan lebih besar. Kalau mau diperkecil juga bisa. Posisi seperti ini, kalau kulit luarnya itu kotor, itu bisa kita bersihkan terlebih dahulu ya. Nah ini kan kebetulan insya Allah bersih, jadi tidak saya bersihkan, tapi bagusnya bisa dicuci terlebih dahulu. Kemudian bisa kita potong seperti ini, kemudian kita cuci air yang mengalir. Posisi seperti ini, kita cuci air yang mengalir. Karena kalau seperti ini, getahnya itu insya Allah bisa hilang. Kemudian kalau gelnya itu insya Allah akan masih. Jadi di sini saya menggunakan ciduk. Ini ya, kita bersihkan. Memang kalau seperti ini gelnya akan sedikit-sedikit hilang ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian setelah kita cuci, baru kita kuliti lagi. Caranya juga simpel ya, tinggal kita potong kulitnya aja, kita kupas kulitnya. Dan ini masih ada gelnya ya, masih ada gelnya. Kemudian ini yang bawah, kalau saya lebih enak yang bawah itu pakai sendok sebenarnya, tapi ini nggak apa-apa. Kita ambil yang bawah. Oke, ini posisi gelnya masih ya. Nah pada posisi seperti ini itu bagusnya kita celupkan atau kita siram dengan air panas. Karena apa? Khawatirnya mungkin ada bakteri-bakteri yang menempel atau dari air atau entah dari tangan kita atau sebagainya. Itu kita bilas atau celupkan ya, bukan kita cuci. Jadi kalau kita cuci kan agar gelnya hilang ya. Jadi posisi seperti ini kalau kita cuci, gelnya itu akan masih. Kecuali kalau kita potong persegi-persegi, itu kalau kita bersihkan itu gelnya akan lebih banyak hilangnya. Jadi kalau mau cuci posisinya masih seperti ini. Nah ini kita akan coba. Ini posisi gelnya masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, mungkin kalau belum terbiasa rasanya akan agak aneh. Jadi kalau masih pertama kali, sebisa mungkin sebelumnya makan terlebih dahulu ya. Makan baru mengkonsumsi ini. Mungkin kalau sudah terbiasa, sebelum atau sesudah makan itu tidak masalah. Itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan proses seperti ini, ada sebagian orang yang mengatakan
rasanya tidak pahit sama sekali. Ya seperti halnya pare atau mungkin makanan-makanan yang sebagian orang itu menyampaikan pahit, ada juga yang menyampaikan tidak pahit. Jadi kalau dari sisi rasa bisa subjektif ya. Tapi dengan proses yang saya lakukan ini tadi, tidak saya tunggu kemudian tidak saya bilas dengan air panas, ini rasanya ini agak pahit ya. Ya bisa dibilang pahit lah. Jadi sarannya memang menggunakan air panas. Saya pernah juga menggunakan air panas, itu rasanya tidak pahit. Tapi ya kadang pahit juga pernah, tidak pahit juga pernah ya. Kemudian kalau teman-teman yang menggunakannya untuk obat asma dan lain sebagainya, dia biasanya menggunakan bahan-bahan yang lain. Nanti akan saya bikinan video yang lainnya tentang mengolah lidah buaya untuk obat asma ya. Nanti akan saya sampaikan di situ info dari teman ya. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah saat teman-teman akan mengkonsumsi lidah buaya, ini ya getahnya masih banyak ya. Jadi memang didiamkan itu perlu, dan disiram dengan air panas itu perlu. Jadi kesimpulannya adalah saat teman-teman akan mengkonsumsi lidah buaya, hal yang wajib dihilangkan itu adalah getahnya, bukan racun. Kemudian gelnya itu boleh dihilangkan, boleh tidak, tapi bagusnya itu tidak dihilangkan, karena nutrisi fullnya itu di gel dan di natanya itu. Kalau mau dihilangkan juga tidak apa-apa. Kemudian tergantung peruntukannya teman-teman mau untuk apa. Kalau untuk obat, gelnya jangan dihilangkan. Kalau hanya untuk konsumsi kesegaran, bisa dihilangkan tidak apa-apa. Karena mungkin kalau dikonsumsi seperti nata kemudian dicampur dengan bahan lain, gelnya tidak apa ya, istilahnya kalau kita tambah dengan cendol atau apa, atau mungkin rasanya akan beda ya. Saya belum pernah nyoba kalau seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sedikit informasi itu, semoga bisa menambah informasi mengenai tanaman lidah buaya dalam hal mengkonsumsinya. Jadi jangan takut untuk mengkonsumsi tanpa menghilangkan gelnya. Yang penting hilangkan getahnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.